Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fikri Fauzi. Kali ini kita akan membahas tipikal soal lagi pengetahuan kuantitatif untuk UTBK 2020, sama seperti soal yang sebelumnya ini. Oke, jadi teman-teman ya seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi tipikal soal UTBK 2020 ini agak berbeda sedikit dengan UTBK 2019. Jadi teman-teman ya harus tetap lagi mempelajari soal-soal UTBK berikut ini. Oke, lanjut saja. Di nomor selanjutnya kan tadi video sebelumnya itu hanya membahas sampai 5 nomor. Jadi seperti video-video yang lalu-lalu itu kan kita membahas setiap part-part. Jadi setiap satu video 5 nomor, teman-teman. Jadi ini kita akan lanjut lagi membahas tipikal soal nomor 6. Jadi tiap soal ini pasti ada yang berbeda, dimana yang mungkin tak dua nomor teman-teman itu sama. Nomor ketiga selanjutnya lagi itu materi yang berbeda. Jadi untuk melatih teman-teman dalam mengerjakan tipikal soal-soal yang berbeda. Oke, langsung saja di nomor 6 ini. Kan ini pasti teman-teman baca suku-suku barisan. Di mana ada A1, A2, A3 dan seterusnya. Memenuhi di mana teman-teman dikasih clue-nya itu ada A1 itu kan sama dengan min 4, A2 sama dengan min 1. Di mana kalau A N ditambah 2 itu dia nilainya 2 kali A N tambah 1 dikurang A N. Maksudnya A suku keberapanya ini. Kayak gitu kan, ingat suku ke N. Tapi diminta teman-teman nilai A4 nya berapa dikurang A1. Berarti nanti di sini kan A4 nya belum ada, akan dikurang dengan min 4. Karena ada sudah teman-teman sudah temukan itu A1 itu berapa? Itu kan 4. Ini kan kayak 1. Oke, jadi teman-teman di mana di sini pengerjaan yang pertama kita gunakan atau konsep yang digunakan di sini hanya menggunakan rumus yang telah diberikan di sini. Jadi teman-teman tidak perlu menggunakan rumus suku ke N atau jumlah suku ke N dan seterusnya. Itu materi SMA kelas 2 kalau nggak salah. Tapi itu sudah dipelajari pada saat SMP, ingat untuk suku-suku. Jadi di sini kan ingat teman-teman, kan diberikan ada rumus tadi di sini A N ditambah 2 itu kan menghasilkan 2 kali A nya N ditambah 1 terus dikurang A N-nya. Oke. Ingat teman-teman kan sudah diberikan ini. Misalkan kita gunakan yang pertama saja. Misalkan N-nya sama dengan 1. Di sini kan ada. Jadi nanti A N-nya kita gunakan 1 ditambah dengan 2. Itu menghasilkan 2 kali A-nya 1 tambah 1 dikurang dengan A1. Kenapa saya gunakan 1? Ini untuk N-nya. Untuk N-nya itu sama dengan 1. Karena kan sudah diberikan clue di sini. Itu gunanya clue. Masa tidak digunakan teman-teman? Jadi gampang. Nanti ini A-nya 3. Jadi A3-nya yang akan didapatkan di mana? 2 kali A 1 tambah 1 itu kan 2. Dikurang dengan A1-nya. Jadi A3-nya itu senilai dengan 2 kali A2. A2 kan ada min 1. 2 kali min 1 akan dikurang dengan A1-nya kan min 4. Dikurang dengan min 4 teman-teman. Jadi min ketemu min plus 2 kali berapa ini? Min 1 berarti min 2 akan ditambah dengan 4. Hasilnya itu sama dengan 2 teman-teman. Kan yang dicari di sini A4 tapi belum didapat. Ini kan cuma nilai ya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan nanti di mana A4-nya. Di mana yang kedua ini kan lagi di teman-teman dikasihkan clue itu A2. A2-nya kan bernilai 1 berarti bisa untuk N-nya ini bernilai 2. Teman-teman tinggal masukkan lagi. Di mana A-nya? Kita kan gunakan 2 ditambah 2 kan nanti menghasilkan A4. 2 A1 ini menghasilkan berapa? 2. 2 ditambah 1 menghasilkan A3. Kayak gitu teman-teman. A2. Kenapa? Karena A3 kan sudah dapat 2. Jadi teman-teman sudah dapat ini 4. 2 dikali A3-nya dikurang dengan A2. A4 itu senilai dengan 2 kali A3. Berarti 2 kali 2 akan dikurang dengan min 1. Jadi gitu teman-teman. Jadi gampang. Dapat 4 ditambah 1. Hasilnya itu 5. A4-nya 5. Jadi 5 dikurang min 4. Berarti 5 tambah 4 menghasilkan 9 teman-teman. Ingat ini 9 bukan 4. Oke. Jadi jawabannya adalah Helva error. Jadi teman-teman ini mendapatkan konsep yang baru kan dalam mengerjakan tipikal soal kayak gini. Oke, jadi teman-teman di sini kita lanjut ke nomor 7, di mana soal nomor 7 ini hampir mirip dengan soal yang pertama, tetapi di sini yang membedakan
hanya di belakangnya ini sedikit. Oke teman-teman, jadi itu yang membedakan sedikit ini, nanti belum kentara. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini mengerjakan konsepnya mirip dengan sebelumnya, di mana pemisalan saja. Kan ada di sini n yang paling rendah 3, jadi teman-teman bisa pakai 3. Jadi misalkan untuk n-nya itu kita gunakan 3. Teman-teman substitusikan di rumus tersebut. Jadi 3 dikali C-nya, 3 tambah 2 langsung saja itu bernilai 5, di mana C3-nya akan dikurang dengan C3 ditambah dengan 1 C4-nya. Jadi di sini kita perlahan-lahan, di mana mendapatkan C4 dulu teman-teman di sini. Karena kenapa? C3 sama C5 sudah ada kan? Jadi tinggal substitusi. 3 dikali C5 itu min 2. Nah, nanti ini C3-nya itu 1 dikurang C4 teman-teman. Ini bukan bom ya, bukan peledak, C4. Jadi 3 kali min 2 itu menghasilkan min 6. Satunya pindah berarti 1, min 1 sama dengan min C4. Jadi nanti min 7 sama dengan min C4. Jadi untuk positif ya menghasilkan C4-nya menghasilkan ledakan 7. Jadi ini hasilnya 7. Oke. Setelah mendapatkan itu, teman-teman di sini kan mau dicari C2-nya teman-teman. Bisa kita menggunakan N-nya sama dengan 2. Kenapa? Karena yang ingin dicari. Karena yang C5 kan tadi sudah didapatkan. Jadi nanti 3 dikali C. Ingat, N tambah 2 berarti 2 tambah 2 C4. Kan ada C4-nya. Aman. Ini agak turun deh dikit. Turun dikit di mana? 3C4 itu sama dengan Cn berarti C2. Ini yang mau akan dicari. Dikurang dengan C2 tambah 1 itu C3. Sudah ada nilai C3, C4. Aman. Tinggal substitusikan. 3 kali 7 sama dengan C2 dikurang dengan C3-nya. Itu 1. 3 kali 7 berapa teman-teman? Itu 21. Akan ditambah dengan berapa? 1 itu sama dengan C2. Jadi C2-nya berapa teman-teman? Itu 22. Jadi jawabannya adalah alpha atau error. Jadi sangat mudah kan untuk mengerjakan tipikal soal kayak gini. Itu hanya berbeda dikit dengan soal sebelumnya. Soal sebelumnya kan dia bertambah N-nya ke atas, ini ke bawah supaya mencari C yang di bawahnya. Jadi kalau ke atas C-nya yang diminta C7, mungkin teman-teman menggunakan C ke atas kayak gitu. Udah kan? Lanjut lagi di nomor 8. Ini di 2020 teman-teman mendapatkan tipikal soal kayak gini. Di mana bilangan asli N, jadi yang N-nya yang ini 1 sampai 4. Ini seperti soal-soal sebelumnya di mana N-nya misalkan pernyataan 1 benar, 3 benar, 2 benar, ya kemungkinan juga 4 benar atau salah. Kayak gitu teman-teman. Jadi ada bilangan asli N, bersisa 2, ingat teman-teman. Bersisa 2 jika dibagi 7, bersisa 3 jika dibagi dengan 4. Oke. Caranya pengerjaannya ini manualnya misal kayak gini. Misalkan 23 itu kalau dibagi 7 ada hasil pembagiannya atau sisanya itu 2. Paham teman-teman? Misalnya kayak gini, 23. Ini manual ya. Dibagi 7. 7 kali berapa mendekati 23 kan 21 itu berarti 3. Terus 23 kurang 21 kan menghasilkan 2. Ini 2 sisanya pembagiannya itu 3. Ini tercoret di atas. Kayak gitu teman-teman. Oke, paham? Tapi supaya lebih simpel, ini pernyataan pertamanya ya, ini pernyataan keduanya. Ini saya bagi duluan kayak gini. Ingat sisanya 2, ini sisa 3. Kayak gitu. Jadi yang pernyataan pertama, ingat dia dan artinya harus kedua-duanya memenuhi. Kalau hanya satu itu salah. Oke teman-teman, kita coba. Caranya kayak gini. Ini manualnya tadi benar deh. Yang 23 pertama, kedua belum tentu. Dimana teman-teman kalau bersisa 2, alangkah baiknya teman-teman nilai N di sini teman-teman kurangkan. 23 kurang 2 kan menghasilkan 21. 21 kan bisa dibagi dengan 7. Itu menghasilkan 3. Jadi artinya ini memenuhi. Karena dia menghasilkan 3, ada hasil baginya kalau dibagi 7, dan sisanya tadi itu ada 2 karena 23 ini kan dikurang 2 menghasilkan 21. Paham? Nah, kalau belum paham yang kedua coba. Kedua sama konsepnya. Dimana kedua ini harus bersisa 3, berarti 23 ini dikurang 3 menghasilkan 20. 20 ini apakah bisa dibagi 4? Kalau bisa dibagi 4 itu hasilnya menghasilkan berapa? 5. Jadi betul tidak? Betul. Jadi pernyataan 1 betul ya 3 juga ikut betul. Teman-teman tidak perlu uji lagi kayak gitu. Oke, mulai paham? Kita uji kedua, 51 teman-teman. 51 itu kan akan dikurangkan dengan berapa ini? Bersisa 2 jika dibagi dengan berapa?
51 ini kita kurangkan dengan berapa ini? Ini hampir salah hitung. Bersisa 2, ingat berarti kita kurangkan 2, berarti 49 ya. Kan 49. Salah. Sorry. Itu kan dikurangkan 2, 51 50 jadi 49. Cocok lah. Ini efek kurang fokus ini. Ini karena merekamnya malam-malam. Akan dibagi 7 bisa tidak, teman? Ini bisa kan 49 bagi 7 kan itu 7. Ini memenuhi. Apakah syarat kedua betul? Bersisa 3 jika dibagi dengan 4. Berarti berapa kira-kira teman-teman kalau 51 ini kita akan kurangkan dengan 3. Berarti 51, 50, 49, 40 8. 48 apakah bisa dibagi 4, teman-teman? Ini teman-teman kalau uji 48 dibagi 4 kan bisa 1 sama 2. Jadi jawabannya 12. Oh, ternyata 2 juga betul. 1 2 3. 87. Bagaimana, teman-teman? 87 kita kurangkan 2 ini. 87 kurang 2 kan berarti 85. 85 bisa tidak bagi 7. Oke, jadi di sini teman-teman 85 bagi 7 kan berapa hasilnya? Itu 12, sekian. Ini kan menghasilkan 12. Ini ketekan ke slide sebelum setelahnya. Oke, jadi sini menghasilkan berapa? 12, sekian. Jadi ini tidak bisa dia dibagi dengan 7. Jadi kalau kayak gini itu berarti nilainya salah. Jadi nilai yang benar 1, 2 dan 3. Jadi jawabannya adalah alfa, teman-teman. Betul sekali. Jadi ini teman-teman harus perhatikan back tipikal soal kayak gini. Kita lanjut lagi di nomor 9 yang sudah next tadi. Nah, ini konsep masih sama sampai nomor 10. Ingat. Hasil N bersisa 5 jika dibagi dengan 8. Bersisa 2 jika dibagi dengan 3. Masih konsep yang sama. Ini yang pertama, ini yang kedua, teman-teman. Jadi teman-teman harus berhati-hati, teliti, dan fokus. Ini hati-hati. Nanti ada salah-salah hitungnya. Dimana teman-teman pertama 29 ini bersisa 5 berarti 29 dikurang dengan 5 menghasilkan 24, teman-teman. Akan dibagi 8 bisa tidak? 24 bagi 8. Ya bisa lah. Masa tidak? Itu jawabannya adalah 3. Jadi pernyataan pertamanya betul. Pernyataan kedua betul tidak? Kecuali teman-teman dapat atau salah satunya aja ya. Kayak gitu. Yang kedua. 29 bersisa 2 berarti 29 dikurang dengan 2 itu menghasilkan 27. Ini nilai 2-nya akan dibagi 3. Apakah teman-teman bisa membagi ini? Ya bisa, itu menghasilkan 9. Oke. Jadi mudah gitu. Pernyataan pertama betul ya, 3 juga betul, tidak usah uji. Yang ke 2 saja. 44 teman-teman kalau diujikan dia di sini di mana? Bersisa 5. Berarti 44 kurang 5 kan 39. Bisa tidak teman-teman bagi 8? Ini kan tidak bisa. Jadi pernyataan 2 salah, 4 juga salah. Jadi jawabannya adalah alfa. Kurang fokus lagi. Jawabannya adalah bravo. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah bravo. Oke, jadi teman-teman hati-hati kalau kurang teliti. Ini gara-gara kurang fokus, hati-hati. Bisa saja salah teman-teman cara menghitungnya. Oke? Itu untuk nomor 9 kali ini. Kita beranjak ke nomor 10. Masih konsep yang sama, teman-teman. Kayak gitu. Saya kasih supaya teman-teman berlatih lagi. Lebih dalam, dan lebih dalam. Yaitu bersisa 2 jika dibagi 4. Bersisa 3 jika dibagi dengan 5, teman-teman. Jadi 38 kurang 2 kan berarti 36. 36 dibagi 4 itu menghasilkan 9. Ini kita mencepat-cepat saja. Kayak gitu. Pernyataan kedua, apakah betul? 38 kurang 3, teman-teman menghasilkan berapa? 35. Itu akan dibagi dengan 5. Ya ini sudah pasti ukuran 5 bisa bagi 5 lah. Masa tidak? Itu menghasilkan 35 lagi. Itu menghasilkan 7. Betul. Jadi pernyataan 1 betul, 3 betul. Pernyataan 2. Jadi teman-teman harus juga menguji kedua. Kalau 2 benar ya bisa jadi 4 ini betul atau salah. Jadi hati-hati ya dalam mengerjakan. 58 dikurang dengan 2 menghasilkan 56. Apakah 56 ini bisa dibagi 4? Itu kisaran nilai berapa ya? Itu kisaran ekoran berarti 4, 16. Oke, berarti 14, teman-teman. Jadi ini bisa. Betul. Pernyataan keduanya gimana? 58 dikurang dengan 3 ya menghasilkan 5. Ini ekoran 8 berarti bisa. Nanti akan berkurang terus ya ekoran 55. Berarti ya hasilnya ya 11. Betul. Pernyataan 2 betul. Apakah 4 betul atau salah? Ini kemungkinan besar benar di 2 karena bisa apakah 1 atau tidak. 98 dikurang dengan berapa nih? 2 berarti 96. Itu apakah bisa dibagi 4, teman-teman?
Koran. Oh iya, bisa. Ini 24. Coba teman-teman hitung. Ini saya sudah hitung. Iya, 24. Jadi bisa. Di pernyataan keduanya ini sudah pasti bisa. Karena kenapa? Tadi ekoran 8 semua. 98 kurang 3 kan menghasilkan 95. 95 kan bakal bisa dibagi 5. Jadi hasilnya ya benar semua. Ini tumben benar semua. Jadi jawabannya adalah alpha error. Jadi kayak gini tipikal soal untuk mencari nilai-nilai sisa. Bersisa berapa baru dibagi berapa. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi sangat mudah untuk mengerjakan tipikal soal ini kalau sudah tahu konsepnya. Ya di sini saya mengajarkan konsepnya agar teman-teman lebih paham lagi dalam mengerjakan tipikal soal UTBK. Semoga teman-teman mendapatkan soal yang gampang pada saat nanti UTBK di 2022 dan 2000 seterusnya. Kayak gitu teman-teman.